Nah, tapi kalau sedikit ingin saya berikan masukan atau saran-saran gitu ya, tentu mulailah bisnis pada saat kita siap gitu. Pada saat kita siap. Nah, dan tentu pada saat kita butuh gitu kan. Terkait dengan masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi, nah pastinya setiap orang yang mau memulai bisnis akan selalu mendapatkan masalah atau akan selalu mendapatkan kendala gitu. Tapi ya tergantung bagaimana cara seseorang tersebut tuh merespon gitu. Merespon dari setiap masalah-masalah yang dihadapi gitu ya. Ada orang yang pada akhirnya menjadikan kendala-kendala seperti itu tuh sebagai sebagai alasan atau sebagai pembenaran untuk tidak memulai bisnis. Nah, seperti itu. Atau ada juga yang ketika menghadapi kendala-kendala seperti itu, karena memang dari diri pribadi sudah punya tekad yang kuat untuk memulai bisnis, akhirnya satu persatu masalah-masalah atau kendala-kendala yang dihadapi pada saat awal kali memulai bisnis itu ya coba dilihat, coba diselesaikan masalah-masalahnya tersebut satu persatu gitu, untuk kemudian bisnisnya itu tetap bisa mulai gitu, tetap bisa jalan kan, seperti itu. Nah, jadi sebenarnya ketika tadi ada yang menanyakan pertanyaan-pertanyaan seperti itu, saya melihat sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti itu ya, saya tidak mengatakan semuanya, tapi kebanyakan biasanya ditanyakan oleh orang-orang yang sebenarnya belum butuh belum butuh untuk memulai bisnis gitu. Karena bagi orang yang sebenarnya sudah butuh gitu ya, ketimbang terlalu banyak bertanya-tanya pertanyaan semacam itu, kapan ya kira-kira saya harus memulai bisnis, ya harusnya sudah mulai saja gitu. Ya kalau memang udah butuh ya nggak usah nanya lagi ya ayo langsung jalankan, ya ayo langsung mulai kan, seperti itu gitu loh. Mungkin di sini akan ada yang mempertanyakan gitu, atau ya mengkritik gitu ya loh, kalau begitu mungkin di sini akan ada yang mempertanyakan gitu, atau ya mengkritik gitu ya loh, kalau begitu bisnis itu ya yang penting asal jalan aja ya, nggak usah yang namanya persiapan, nggak usah nggak usah ada yang namanya perencanaan gitu. Nah, berarti ya sepertinya saya menyarankan untuk ya langsung terjun begitu saja gitu ya. Ya tentu tidak seperti itu juga ya teman-teman gitu ya. Memang isi saya akui juga dari beberapa guru-guru atau mentor-mentor bisnis yang pernah saya ikuti, ada beberapa aliran-aliran pemahaman ya gitu ya. Ya dalam pebisnis ya, kalau di dalam agama itu juga kan biasanya ada mazhab gitu ya. Nah, terkadang di dalam pebisnis itu juga ada mazhab-mazhab tertentu ya gitu ya. Nah, tapi ya salah satu ya gitu yang saya coba sampaikan di sini gitu ya, terkait dengan yang namanya faktor persiapan atau perencanaan. Ya ada pebisnis gitu ya yang menyatakan bahwa yang penting bisnis itu ya action gitu ya. Yang penting action, jalani aja gitu, nggak usah terlalu banyak perencanaan, nggak usah terlalu banyak persiapan ini itu gitu. Karena kalau mau bisnis tapi terlalu banyak perencanaan, ya ujung-ujungnya seringkali bisnisnya itu nggak jalan, nggak jadi gitu, nggak mulai-mulai kan gitu. Ya bikin perencanaan ini itu sampai lama gitu, sampai detail gitu, padahal kan bisa jadi waktunya itu bisa digunakan untuk ya segera memulai, segera menghasilkan keuntungan kan, seperti itu gitu. Atau ada juga orang-orang yang berpendapat atau pebisnis yang berpendapat ya nggak bisa seperti itu. Bisnis itu harus ada yang namanya perencanaan, harus ada persiapan gitu kan. Ya karena kalau bisnis asal nyemplung begitu saja, asal jalan begitu saja, potensi kegagalannya itu akan sangat besar gitu ya. Tentu kan kita sebagai pebisnis nggak ingin kan bisnis yang kita mulai, bisnis yang kita jalankan itu berakhir dengan kegagalan gitu. Biarpun yang namanya kegagalan ya pasti akan menjadi satu resiko ya, resiko yang lumrah gitu kan. Tapi kan kita
gimana sebisa mungkin meminimalisir potensi kegagalan itu dengan cara kita punya persiapan yang matang, kita punya perencanaan yang matang juga kan, seperti itu gitu. Makanya ya nggak bisa tuh bisnis asal jalan begitu saja, tapi juga harus ada yang namanya perencanaan yang matang gitu. Nah, ada mungkin pendapat yang seperti itu ya gitu. Nah, kalau menurut saya bagaimana gitu? Nah, sebenarnya saya tidak condong ekstrim ke salah satu ya gitu. Tapi di sini kita ingin coba mendudukkan ya gitu, mendudukkan antara aspek action dan aspek perencanaan atau persiapan gitu ya. Nah, tentu masing-masing ada plus minusnya. Tapi yang paling penting kalau menurut saya itu adalah kita bisa berpikir secara proporsional ya gitunya. Nah, betul bahwa saya sepakat bahwa yang namanya action itu penting gitu ya. Nah, tapi jangan salah, persiapan atau perencanaan itu juga penting. Nah, seperti itu. Jadi di sini tentu saya tidak ingin menyampaikan atau memberikan statement bahwa ya bisnis itu yang penting jalan aja, yang penting nyemplung aja gitu, nggak peduli nanti kayak gimana ya. Tentu semua harus ada perhitungannya terlebih dahulu ya gitu, harus ada perencanaannya terlebih dahulu. Tapi yang ingin saya tekankan di sini juga terkait dengan perencanaan itu, ya seringkali ya tidak semua ya, tapi ada orang-orang yang tidak paham bagaimana membuat perencanaan seharusnya gitu ya. Ya tentu ini harus disesuaikan. Kalau menurut saya jenis perencanaan, jenis persiapan itu ya coba disesuaikan aja dengan kebutuhan gitu kan. Nah, ada yang mungkin orang-orang yang terlalu perfeksionis, akhirnya ada yang perencanaannya benar-benar harus detail gitu ya, harus perfect gitu, harus mempelajari ini itu gitu ya. Nah, tapi kalau menurut saya nanti coba disesuaikan saja gitu ya. Ya oke lah, misalkan kalau bisnis kita sudah berada pada taraf yang sudah berkembang ya gitu ya. Nah, di situ misalkan nanti kita perlu untuk presentasi kepada calon investor misalkan, atau kepada orang-orang yang mau membiayai bisnis kita gitu kan. Ya tentu kita harus memberikan suatu perencanaan, langkah-langkah strategisnya, program-program yang benar-benar konkret, terukur, bahwa program atau rencana-rencana yang ditetapkan itu benar-benar realistis, benar-benar bisa untuk mencapai keuntungan gitu, mencapai profit baik jangka pendek ataupun jangka panjang gitu, dan akan berpeluang untuk semakin meningkatkan taraf perusahaan ke arah yang lebih maju, ke arah yang lebih besar lagi kan, seperti itu. Tentu harus ada apa ya, detail-detail yang harus disampaikan, yang itu benar-benar terukur, yang itu benar-benar logis kan gitu ya. Nah, kalau taraf bisnis kita udah seperti itu gitu. Tapi kalau kita mau bisnis hanya untuk apa ya, hanya untuk kebutuhan kita bisa memenuhi makan kita di hari besok, ya apa perlu kira-kira kita bikin persiapan atau perencanaan yang sedetail itu gitu ya. Ya kita misalkan mau bisnis, padahal sebenarnya ya seperti saya bilang tadi, saya pengalaman 6 tahun lalu bisnis. Saya tuh cuma butuh buat saya bisa bertahan hidup. bertahan hidup untuk bisa makan sehari-hari dulu lah gitu ya. Minimal ada yang bisa saya hasilkan setiap hari. Yang nggak kepikiran tuh wah bikin perencanaan yang terlalu mendetail gitu ya. Mikirin visi misi, mikirin program 5 tahunan, program 10 tahunan gitu ya. Ya kalau kita melakukan itu ya, padahal ya kebutuhannya belum sampai situ ya waktu kita habis. Waktu kita habis untuk bikin perencanaan yang si detail itu gitu. Ya tapi tentu tanpa bermaksud apa ya, saya melarang juga kan. Saya melarang membuat persiapan atau perencanaan yang semacam itu. Tapi mungkin kan itu bisa dilakukan seiring dengan waktu, ketika bisnis kita perlahan-lahan sudah mulai jalan, sudah mulai berkembang, dan kita juga sudah mulai bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari kan gitu ya. Ya karena kalau menurut teori Abraham Maslow gitu kan, jadi orang-orang itu punya, ya setiap manusia itu punya tingkatan kebutuhannya gitu ya. Ada ya dari mulai kebutuhan dasar, kebutuhan fisiologis, kebutuhan makan, minum, seksual dan lain-lain gitu ya. Ya intinya kebutuhan biologis lah gitu, kebutuhan pokok.
Nah, sampai berlanjut ke kebutuhan rasa aman, kebutuhan cinta dan memiliki, harga diri, sampai kemudian yang terakhir adalah aktualisasi kan, seperti itu. Ya pada akhirnya orang-orang yang masih terbentur oleh kebutuhan-kebutuhan yang mendasar yang belum terpenuhi, tentu akan sulit untuk berpikir untuk memenuhi kebutuhan di tingkat yang lebih tinggi gitu ya. Ya pada akhirnya termasuk dalam proses memikirkan persiapan bisnis atau perencanaan bisnis sekalipun gitu. Ya tentu nanti coba dipikirkan secara proporsional saja gitu ya. Tentu beda tingkatan bisnis, beda persiapan yang harus dilakukan. Nah, bagi bisnis-bisnis yang baru mulai, baru awal kali mau terbentuk, ya tentu tidak perlu ada rencana-rencana yang terlalu mendetail gitu ya. Kecuali memang kita masih punya keluangan waktu ya untuk mempersiapkan proses yang seperti itu. Tapi seperti saya bilang tadi, kalau misalkan bisnis kita hanya digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar makan kita di hari besok, ya tentu kan harus segera dimulai gitu. Jadi berpikirnya bagaimana hari ini bisa mendapatkan penghasilan gitu. Dapat penghasilan terus bisa kita gunakan untuk bertahan di hari besok. Besok pun seperti itu gitu ya. Ya tentu bukan berarti pada akhirnya wah berarti kalau bisnis seperti itu mah itu ya hanya bersifat praktis saja gitu. Harus bisnis itu kan harusnya jangka panjang, harusnya visioner. Iya, memang idealnya seperti itu gitu. Tapi saya pikir itu bisa disiapkan atau dipikirkan seiring dengan waktu ketika bisnis kita sudah berjalan gitu ya. Ya tentu saya ingin berpikir atau mengajak teman-teman berpikir secara komprehensif gitu ya. Tentu tidak hanya memikirkan aspek bisnisnya itu sendiri, tapi gimana kita tuh sebagai orang yang mau menjalankan bisnisnya sudah benar-benar dalam kondisi siap gitu ya. Ya salah satu indikator kita kondisi siap ya aspek-aspek yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar itu harus bisa selesai dulu, harus bisa terpenuhi dulu, baru pada akhirnya kita akan ya secara alamiah tuh akan berpikir ke tingkat yang lebih tinggi, gimana bisnis itu bisa dikembangkan, gimana bisa dibesarkan lebih jauh lagi, gimana bisnis itu bisa menjadi manfaat bagi masyarakat, bagi banyak orang, kan seperti itu. Nah kalau bisnisnya baru awal kali mulai gitu ya, ya oke lah, mungkin jangka panjang tentu kita ada harapan bisnis itu bisa besar gitu, bisa berkembang. Tapi pada akhirnya tetap yang akan kita lakukan adalah gimana bisnis itu minimal jalan dulu lah, minimal mulai dulu lah gitu ya, mulai dulu untuk bisa memenuhi kebutuhan dasar kehidupan, kan seperti itu gitu ya. Kecuali ya kalau memang teman-teman memulai bisnis dari ya kondisinya serba berkecukupan mungkin ya gitu ya. Ya lebih beruntung lah kalau istilah sekarang itu teman-teman berada pada posisi yang sudah memiliki privilege. Nah, sudah dalam kondisi yang punya istilahnya punya hak istimewa lah gitu. Entah orang tuanya sudah kaya, misalkan sudah bisa memodali kan gitu, atau misalkan teman-teman juga apa ya ditugaskan untuk membangun suatu unit bisnis oleh perusahaan tempat teman-teman bekerja, yang itu semua kebutuhan gitu ya, semua perangkat-perangkatnya itu udah disiapkan, itu udah bisa dipenuhi lah gitu ya, tanpa teman-teman harus berpikir gimana ya tarik-tarikan dengan kebutuhan pribadi, kan seperti itu gitu ya. Nah beda kalau kondisinya seperti itu. Tapi ya ini sekali lagi saya kan berbicara pada tingkat orang-orang yang memang serba terbatas kondisinya gitu ya, serba kekurangan bisa jadi kondisinya gitu. Seperti saya pada saat dulu gitu ya, saat awal kali memulai bisnis, ya tentu memang harus ada upaya untuk mengatur keseimbangannya, kan seperti itu. Nah ya seperti saya bilang tadi, yang penting ini adalah mampu proporsional ya, mampu proporsional untuk menempatkan aspek action pelaksanaan
dan juga aspek persiapan atau perencanaan, kan seperti itu gitu ya. Tentu bisnis harus ada persiapan, harus ada perencanaan, tapi persiapan atau perencanaan seperti apa bagi kita yang bisnisnya baru mau mulai kan gitu. Ketika bisnisnya hanya untuk digunakan memenuhi kebutuhan hidup di hari besok gitu ya, intinya biar minimal kita dapat penghasilan di hari ini ya, mungkin kan kita bisa mulai dengan langkah-langkah yang lebih sederhana ya, seperti misalkan ya dengan kegiatan menjual produk. Karena dengan menjual produk kita bisa mendapatkan penghasilan, baik itu produk jasa ataupun produk barang, kan seperti itu ya. Mungkin yang perlu dipersiapkan gitu, seperti halnya pengalaman saya pada saat awal kali memulai bisnis ya, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yaitu saya cuma berpikir saya harus jualan apa, bagaimana cara menjualnya, dan kemana saya harus menjualnya, kan seperti itu saja gitu. Ketika itu sudah bisa dipikirkan gitu dalam waktu cepat ya, saya langsung mulai pada saat itu. Dan alhamdulillah pada akhirnya ya dengan membiasakan seperti itu setiap hari ya, bisa tuh memenuhi kebutuhan sehari-hari kan gitu. Nah setelah saya punya penghasilan yang stabil di hariannya gitu, dengan saya tiap hari menjalani aktivitas-aktivitas bisnis yang seperti itu ya, mungkin masih sederhana lah, tapi pada akhirnya ya mulai tuh saya akan berpikir ya pada saat itu saya berpikir gimana harus ada satu bisnis yang ditekuni. Nah ketika sudah dipilih salah satu bisnis yang mau ditekuni, nah kemudian saya coba pikirin tuh rencana-rencana jangka panjangnya untuk membesarkan bisnis tersebut, untuk membangun bisnis tersebut gitu ya. Mulai tuh kepikiran yang namanya visi misi, program gitu, strategi gitu ya, berbagai macam rencana inovasi produk, bagaimana membuat sistem-sistem yang akan saya bangun di perusahaan, baik sistem ketenaga kerjaan, sistem investasi ya, pengelolaan karyawan, riset produk dan lain sebagainya. Yaitu mulai itu saya pikirin sampai sejauh itu, ketika memang ya saya merasa ya saya sudah punya bisnis yang cukup berjalan gitu ya, yang jalan ya. Jadi urusan pemenuhan kebutuhan hidup ya sudah selesai gitu, sudah terpenuhi. Nah seperti itu gitu ya. Jadi ya sekali lagi mudah-mudahan bisa dipahami ya tentang menempatkan aspek perencanaan dan aspek action kan gitu ya. Nah oke. Kembali ke topik semula gitu ya. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan kapan saat yang tepat untuk memulai bisnis, ya silahkan teman-teman tanyakan kepada diri sendiri gitu ya. Kira-kira kapan teman-teman merasa sudah benar-benar membutuhkan untuk memulai bisnis gitu ya. Ya kalau teman-teman sudah merasa benar-benar butuh untuk memulai bisnis gitu ya, ya mau tidak mau inilah jalan saya harus memulai bisnis gitu ya saat ini. Biarpun ada masalah, ada kendala, saya akan hadapi satu-satu, saya akan selesaikan satu persatu gitu ya, supaya saya tetap bisa menjalankan bisnis. Kalau memang kita sudah benar-benar butuh, ya kita akan melakukan serangkaian aksi atau rencana yang memang dibutuhkan untuk bisa menyukseskan apa yang kita inginkan kan gitu. Seperti itu ya. Oke, seperti itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga bermanfaat dan semoga menjawab gitu ya. Kalau memang ada hal-hal yang kurang jelas atau misalkan banyak yang ingin teman-teman tanyakan lagi, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.